Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Raditya Mahayana Putra, bisa dipanggil Adit dengan NIM 250101053. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang analisis kesalahan dalam skripsi. Maksud dari kesalahan itu kayak berupa typo, kesalahan pada huruf kapital, huruf miring, tanda baca dan lain sebagainya. Jadi di sini saya membaca dua buku skripsi. Skripsi satu ini dari angkatan 19 dan skripsi 2 ini dari angkatan 22. Kita langsung saja lanjut ke pembahasan apa saja yang salah. Jadi ini semua pure dari pendapat pribadi saya ya sebelumnya. Kalau misalkan ada yang salah atau um, kurang benar, tolong dikoreksi. Pertama ini ada halaman pernyataan orisinalitas dan halaman pernyataan biasa. Di halaman pernyataan orisinalitas itu ada kesalahan, yakni pada kalimat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian. Kesalahan itu pada skripsi ya, ini S-nya itu seharusnya harus kecil karena ini kan bukan awal kalimat dan judul karya ya. Jadi skripsi itu S-nya kecil seharusnya. Terus kedua itu ada di halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini saya menemukan pada kalimat mengalih mediakan tanda lambang apa sih namanya garis miring formatkan. Ini seharusnya sih menggunakan kata atau aja cukup, karena kalau menggunakan lambang itu dibilang sih katanya, saya searching di Google itu kurang baku karena memakai simbol tidak sesuai dengan KBBI itu sih. Terus yang kedua itu ada demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Ini terdapat pada kalimat halaman pernyataan di paragraf kedua atau ketiga ya, kedua kayaknya ya. Ini dia tuh typo, salah penulisan kata. Kayaknya sih dia ngantuk ya, kurang kurang tahu juga. Di bagian pernyataan dia di sini ditulis pernyataan, dia harusnya pernyataan saja. Jadi sebagian besar sih di halaman kedua ini tuh yang salah tuh ada di huruf kapital, gabungan kata dan typo. Itu saja. Oke, lanjut ke selanjutnya itu ada kata pengantar dan latar belakang serta abstrak. Untuk abstrak di sini menurut saya pribadi itu tidak ada kesalahan sama sekali, sudah benar. Tapi kalau misalkan kalian nanti baca atau Pak Gungdi baca misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf, mungkin saya kurang teliti. Oke, ke kata pengantar dulu. Kata pengantar ini saya menemukan pada kalimat pengaruh sosial media marketing dan brand awareness terhadap loyalitas pelanggan pada sinar Boutiku. Itu kan judul ya, judul judul skripsi bisa dibilang ya. Kalau judul yang berada di dalam tanda petik itu seharusnya menggunakan kalimat miring. Itu aja sih, sesuai sama yang dibilang sama Pak Gungde 2 minggu lalu ya, atau seminggu lalu lupa. Selanjutnya itu ada nama dosen serta gelarnya. Sini ada yaitu Ketut Tribudi Artini, S, M, ak, Nah, seharusnya di akhir gelar itu langsung titik saja, tidak perlu ada koma, kecuali ada tambahan lagi. Pokoknya diakhiri dengan titik, tidak ada koma. Itulah sih kurang lebih. Terus ada latar belakang. Latar belakang di sini ada dua juga. Yang pertama tuh ditemukan pada kalimat di Jalan Batur Sari Sanur Bali. Nah, seharusnya di antara Sari habis itu sebelahnya Sanur itu ada koma. Karena itu merupakan unsur geografi, jadi harus dipisahkan menggunakan koma. Seperti ini, Jalan Batur Sari, Sanur, Bali. Terus selanjutnya ada mengupload. Mengupload saya temukan di halaman kedua atau tiga, lupa saya. Itu dia tidak ada huruf miring atau huruf italik, karena ini kan bisa dibilang istilah asing sesuai yang dijelaskan sama Pak Gong di 2 minggu lalu. Kayaknya saya lupa, 2 minggu lalu sih harusnya. Itu semua yang merupakan selain bahasa Indonesia itu harus menggunakan italik. Itu sih kurang lebih yang saya ingat. Jadi semua di sini tuh sebagian besar tuh kesalahan pada huruf kapital, huruf miring dan tanda baca. Lanjut skripsi kedua. Skripsi kedua ini ada pada halaman pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan biasa. Nah, untuk halaman pernyataan orisinalitas ini harusnya sama skripsi pertama tadi. Di bagian skripsinya S besar, sesuai tadi yang di awal. Harusnya huruf kecil karena di tengah-tengah. Terus lanjut ke halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini ada yang namanya, ada kalimat non exclusive royalty free right. Ini kan pasti bahasa Inggris ya, jadi harus menggunakan huruf
miring atau italik karena bahasa asing. Terus kedua juga saya menemukan pada kalimat bentuk pangkalan data database. Database ini karena bahasa Inggris harus menggunakan huruf miring atau bahasa asing bisa dibilang ya. Tapi saya kurang tahu kalau di dalam tanda kurung ini boleh nggak dipakai tanda miring, garis miring, huruf miring, boleh atau nggak saya kurang tahu. Tapi seharusnya boleh sih huruf miring karena kan ini bahasa asing. Lanjut, skripsi 2 ada di kata pengantar, latar belakang, dan abstrak. Untuk abstrak sekali lagi saya tidak menemukan kesalahan karena bisa dibilang hampir perfect. Tapi kalau misalkan ada, saya mohon maaf sekali lagi. Terus lanjut di kata pengantar, sama seperti yang di skripsi pertama, yakni pada gelar seseorang. Pada kalimat Bapak Imade Arsana Eskom titik koma M titik M, seharusnya di belakang M titik M harus ada titik karena untuk apa ya, saya kurang tahu apa penjelasannya, tapi seharusnya sih titik di akhir. Lanjut, ini ada di kalimat dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan lagi dan lagi. Seharusnya huruf S itu huruf kecil bukan huruf besar kalau di tengah-tengah kalimat, kurang lebih seperti itu. Terus untuk latar belakang ini ada dua juga, tapi ini sebagian besar itu huruf miring atau italik ya. Yang pertama ini huruf miring atau italik digunakan pada saat bisa dibilang tanda istilah asing dan huruf kapital di apa sih namanya, di depan kalimat, kayak nama tokoh, nama tempat, seperti itulah kurang lebih. Harusnya seperti ini perbaikannya. Fisioterapi F besar, Iman Bonjol I dan B besar. Menggunakannya harusnya M besar, cuman saya lupa membesarkannya. Terus landing page-nya harusnya huruf besar dan digaris miringi. Kurang lebih seperti itu. Terus ada invoice ini kan bahasa asing, otomatis harus pakai huruf miring. Karena kan istilah asing baik lagi di adalah istilah asing. Jadi sebagian besar di sini tuh yang salah itu sih lebih ke huruf kapital, huruf miring, serta tanda baca. Itu aja sih. Oke. Cukup sampai di sini dulu tentang analisis kesalahan pada skripsi. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan serta kurang teliti dalam membaca skripsi untuk menganalisisnya, karena saya tidak terlalu suka membaca, jujur saja. Sekian dari saya, terima kasih.